Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, wassalatu ala Rasulillah khatamil anbiya'i wa imamur rasul. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Mr. Firman. Semoga Anda sekalian, ayah bunda, selalu diberikan kesehatan, keberkahan, rahmat dan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sekarang kita sudah sampai bab 6, yaitu tentang santun dan menghargai teman. Pelajaran yang pertama yaitu santun dan menghargai teman. Nah, di sini ada terbagi menjadi 3 bagian, yaitu santun dan menghargai teman di rumah, santun dan menghargai teman di sekolah, dan yang terakhir, yang ketiga, santun dan menghargai teman di masyarakat. Kita sekarang masuk ke dalam pengertian santun. Santun adalah budi pekerti yang baik. Santun juga memiliki pengertian sikap di mana seseorang saling menghargai antar sesama, tidak sombong dan tidak angkuh. Sikap santun tidak hanya ditunjukkan terhadap orang yang lebih tua dari kita, tetapi terhadap teman atau orang yang seusia. Bahkan terhadap orang yang lebih muda pun kita harus tetap bersikap santun. Allah adalah zat yang sangat sayang dan penyantun kepada hambanya. Kasih sayang Allah kepada hambanya itu ditunjukkan dengan memberikan petunjuk kepada hambanya, membimbing hambanya menuju jalan yang benar. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yunazzilu 'ala 'abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur wa innallaha bikum laraufur rahim. Artinya, dialah yang menurunkan ayat-ayat yang terang kepada hambanya untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya, dan sungguh terhadap kamu Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hadid ayat ke-9. Dalam kehidupan sehari-hari, santun dan menghargai teman dapat dipraktikkan di beberapa lingkungan. Di antaranya, yang pertama, santun dan menghargai teman di rumah. Ketika ada teman yang datang ke rumah, kita harus bersikap santun dan menghargai mereka. Ketika teman kita datang ke rumah, berarti dia adalah tamu kita. Sebagai muslim yang baik, kita harus memperlakukan tamu dengan baik, sebagaimana diajarkan dalam agama Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Artinya, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan menyakiti tetangganya, dan barang siapa yang beriman kepada hari akhir, dia harus menghormati tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Contoh-contoh sikap santun dan menghargai teman ketika di rumah diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, menjamu mereka dengan baik. Yang kedua, berbicara santun ketika mengobrol. Ketiga, tidak membicarakan kejelekan teman yang lain. Dan yang terakhir, yang keempat, tidak membicarakan hal-hal yang dilarang agama. Apabila ketika mengobrol Anda ada perbedaan pendapat, hargailah pendapat temanmu. Jangan pernah merasa diri paling benar. Bersikap santun dan menghargai teman ketika mereka datang ke rumah adalah bernilai ibadah. Sikap santun tersebut akan diberi balasan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yaitu yang kedua, santun dan menghargai teman di sekolah. Sekolah merupakan salah satu tempat belajar. Setiap hari kita pergi ke sekolah untuk belajar bersama teman-teman. Ketika bergaul dengan mereka, kita harus bersikap santun dan menghargai mereka. Jika kita tidak mempunyai sikap santun dan tidak bisa menghargai teman, kita tidak akan mempunyai teman di sekolah. Untuk itu, kita harus berlatih dan membiasakan diri bersikap santun dan menghargai teman yang lain. Suasana sekolah yang baik dapat diwujudkan dalam berbagai tindakan. Salah satu contohnya adalah menghargai perbedaan pendapat teman ketika kita sedang berdiskusi dan berbicara santun ketika menyampaikan pendapat.
Sikap santun dan saling menghargai di sekolah tersebut akan membawa suasana belajar menjadi lebih menyenangkan. Dari suasana menyenangkan, kita dapat belajar dengan baik dan mengusahakan prestasi belajar sebaik-baiknya. Dan yang ketiga, yaitu yang terakhir, santun dan menghargai teman di masyarakat. Santun dan menghargai teman tidak hanya dilakukan di rumah dan di sekolah saja. Akan tetapi, sikap santun dan menghargai teman di lingkungan masyarakat pun harus tetap kita lakukan. Sikap baik tersebut dapat kita mulai dari tetangga terdekat, kemudian semua teman di lingkungan terdekat. Dengan bersikap santun dan saling menghargai, persahabatan pun akan terjalin lebih erat. Kita akan mudah mendapat teman baru di lingkungan masyarakat. Di antara nilai bersikap santun dan menghargai teman adalah sikap saling menghargai, menghormati, dan menyayangi. Baiklah, pelajaran berikutnya yaitu tentang hormat dan patuh. Hormat secara bahasa artinya menghargai atau ta'zim, khidmat, atau sopan. Sikap menghormati adalah sikap saling menghargai yang muncul dari dalam diri sendiri yang ditunjukkan kepada orang lain, terutama kepada orang yang lebih tua dari kita, seperti orang tua, kakek, nenek, paman, bibi, dan guru. Sikap menghormati biasanya dilakukan oleh orang yang lebih muda kepada orang yang lebih tua. Sedangkan sikap orang yang lebih tua kepada orang yang lebih muda biasanya disebut menyayangi. Patuh artinya menurut, taat, dan berdisiplin. Mematuhi artinya menurut atau taat pada perintah atau aturan, baik itu aturan agama atau aturan dalam masyarakat. Salah satu contoh bentuk patuh kita terhadap orang tua dan sesama anggota keluarga adalah mendengarkan dan mematuhi aturan serta nasihat yang diberikan kepada kita. Sedangkan salah satu contoh bentuk patuh kita terhadap guru adalah dengan mengerjakan tugas sekolah yang diberikan kepada kita. Sikap hormat dan patuh terhadap orang tua merupakan salah satu contoh dari cara kita berbuat baik terhadap orang tua, karena Allah telah memerintahkan hal ini sebagaimana firman-Nya dalam surat Luqman ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyampihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat kita ambil kesimpulan bahwa di antara nilai-nilai bersikap hormat dan patuh adalah sikap menghargai, taat, dan disiplin. Baiklah, Anda sekalian, cukup sekian untuk pelajaran hari ini. Kurang lebihnya Mister mohon maaf. Terima kasih kepada ayah bunda yang telah mendampingi Anda sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.